Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab tentang menerapkan strategi isu-isu manajemen dan operasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama adalah Alfildah Nurjana, NIM 020, Ainul Farodisa, NIM 058, Dimas Arya, NIM 220, dan saya sendiri, Amelia Fajrin, NIM 069. Saya mau mempresentasikan sifat implementasi strategi. Vincent mengatakan bahwa rencana permainan terbaik di dunia tidak pernah menghalangi atau menjegal orang lain. Dalam mengimplementasikan manajemen strategi dapat memengaruhi organisasi dari level puncak hingga level rendah, termasuk area fungsional dan divisional bisnis. Dalam formulasi dan implementasi strategi dapat dibandingkan dalam berbagai cara, yakni formulasi strategi diposisikan sebelum tindakan, sedangkan implementasi strategi dikelola selama tindakan. Formulasi strategi berfokus pada aktivitas, sedangkan implementasi berfokus pada efisiensi. Formulasi strategi utamanya adalah proses intelektual, sedangkan implementasi strategi utamanya adalah proses operasional. Formulasi strategi mensyaratkan intuisi yang baik dan kemampuan analisis, sedangkan implementasi mensyaratkan motivasi dan kepemimpinan. Formulasi menyiratkan koordinasi antara beberapa individu, sedangkan implementasi mensyaratkan koordinasi banyak individual. Namun, implementasi strategi berbagai cara ada bervariasi. Secara substansi, antara tipe dan ukuran organisasi, implementasi strategi juga mensyaratkan beberapa tindakan sebagai pengganti teritori. Perspektif manajemen, transisi dari formulasi ke implementasi membutuhkan pembagian tanggung jawab dari pembuat strategi ke manajer fungsional dan divisional. Permasalahan implementasi dapat muncul karena pembagian tanggung jawab ini, khususnya jika keputusan formulasi strategi timbul sebagai kejutan bagi manajer level menengah dan level rendah. Manajer dan karyawan akan lebih termotivasi dengan merasakan ketertarikan tersendiri daripada ketertarikan organisasi, kecuali dua hal yang bersamaan. Sentral manajemen untuk implementasi strategi meliputi penentuan tujuan tahunan, kebijakan tahunan, mengalokasikan sumber daya, mengganti struktur organisasi yang sudah ada, merestrukturisasi dan merancang kembali, merevisi penghargaan dan insentif, meminimalkan resistensi, mencocokkan manajer dengan strategi, mengembangkan kultur yang sportif, mengadaptasi proses produksi dan operasi, mengembangkan fungsi SDM yang efektif, dan jika perlu, pengurangan. Oleh karena itu, manajer dan karyawan organisasi sebaiknya berpartisipasi sejak awal dan terjun secara langsung dalam proses keputusan implementasi manajemen strategi yang sebaiknya dibentuk pada keterlibatan dalam aktivitas formulasi strategi. Yang selanjutnya adalah tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah aktivitas desentralisasi yang secara langsung melibatkan semua manajer dalam organisasi. Partisipasi aktif dalam penentuan tujuan tahunan dapat menimbulkan komitmen dan penerimaan. Tujuan tahunan penting untuk implementasi strategi karena yang pertama menunjukkan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang kedua, mekanisme utama untuk mengevaluasi para manajer. Yang ketiga, instrumen besar untuk memonitor kemajuan dalam tujuan jangka panjang. Yang keempat, menentukan prioritas organisasi, divisional, dan departemen.
dalam tujuan tahunan dinyatakan dengan jelas dan dikomunikasikan penting bagi kesuksesan di semua tipe dan ukuran perusahaan. Dan perlu diketahui, tujuan tahunan lebih dari aktivitas pembubuhan stempel. Selanjutnya ada kebijakan yang mengacu pada pedoman spesifik, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong maksud tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang diketahui, kebijakan adalah instrumen untuk implementasi strategi. Kebijakan dapat menimbulkan penghalang, batasan, dan hambatan dalam bentuk tindakan diskriminatif yang dapat diambil untuk penghargaan dan sanksi pada perilaku. Adanya kebijakan memungkinkan karyawan dan manajer memahami apa yang diharapkan sehingga kemungkinan implementasi strategi akan sukses. Contohnya, kapal Carnival Paradise memiliki kebijakan tidak boleh merokok selama kapal berlayar. Ini merupakan kapal pertama yang melarang untuk merokok secara komprehensif. Dan yang perlu diketahui bahwa kebijakan juga menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan dan subjeklah yang melakukannya. Contoh isu yang membutuhkan kebijakan manajemen yang diberikan dalam tabel 7.4 seperti untuk menawarkan seminar dan pelatihan, merekrut karyawan, mempromosikan basis jasa, menawarkan berapa keuntungan bagi karyawan, menggunakan satu atau lebih pemasok, menekan kontrol kualitas, mengoperasikan 1 atau 3 shift untuk tidak mendukung pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas Arya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas terkait isu di operasi dan strategi manajemen ya. Untuk selanjutnya ini alokasi sumber daya atau resource allocation. Nah, di alokasi sumber daya ini adalah aktivitas sentral dalam manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Jadi dalam sebuah perusahaan kan pasti ada beberapa tim, beberapa individu yang harus diatur. Nah, di sini perlunya alokasi sumber daya. Bukan hanya sumber daya manusianya, tapi juga sumber daya yang lain, seperti mungkin resource di bidang teknologi, lalu di bidang marketing dan lain-lain, sehingga terjadi keseimbangan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Seperti itu. Lalu selanjutnya isu yang bisa dibahas adalah terkait dengan konflik, manajemen konflik atau mengelola konflik. Nah, di sini menurut kita menarik karena pasti dalam sebuah organisasi terbentuk dari beberapa individu yang berbeda, latar belakang yang berbeda, lalu pendidikan yang berbeda, sehingga pasti untuk mencapai sebuah pasti ada perbedaan di dalamnya, seperti itu. Nah, tujuannya dari mengelola konflik sendiri adalah supaya secara kondisi perusahaan tetap stabil, dan alangkah lebih bagus jika stabilitas perusahaan terjaga, sehingga untuk mencapai tujuan lebih cepat, lebih enak, gitu kan. Dan di sini ada beberapa terkait mengelola konflik nih. Bentar, saya carikan ya di pembahasan. Oke. Nah, di tabel 7.5 ya, ini mengungkapkan beberapa keputusan pertukaran manajemen yang penting yang dibutuhkan dalam implementasi strategi. Nah, antara lain untuk menekankan laba jangka panjang, jangka pendek, lalu menekankan margin laba, pembagian pasar, mengakuisisi secara eksternal, membangun secara internal,
Nah, ini sebenarnya beberapa topik yang memungkinkan terciptanya konflik kalau menurut saya. Jadi ada beberapa hal yang pasti dalam menentukan strategi, menentukan resiko yang tinggi atau rendah, lalu keputusan manajemen. Di situ pasti nanti akan ada perbedaan yang timbul. Nah, untuk itu perlu adanya manajemen konflik. Pendekatannya ada beberapa juga nih. Di jurnal kami kita ada 3 untuk manajemen konflik ini. Yang pertama adalah penghindaran atau avoidance. Jadi penghindaran ini mengacuhkan masalah yang ada, sehingga nanti harapannya masalah ini bisa selesai sendiri gitu. Jadi nggak dianggap terlalu serius, dibiarkan, tapi nanti harapannya bisa selesai sendiri. Lalu yang selanjutnya ada penyatuan atau diffusion. Nah, diffusion sendiri ini menyatukan pihak-pihak yang berkonflik atau bahkan menyingkirkan pihak-pihak yang berkonflik sementara waktu sehingga kondisi perusahaan stabil, mungkin supaya tidak mempengaruhi yang lain, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada konfrontasi atau confrontation. Ini dapat diartikan dengan saling bertukar anggota antar pihak yang berkonflik, sehingga mereka bisa menemukan sudut pandang yang berbeda dari pihak lain dan nanti muncul solusi terbaik, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya, saya akan menjelaskan menyesuaikan struktur dengan strategi. Nah, otomatis dong saat perusahaan tumbuh atau berkembang, organisasi sendiri akan mempunyai karyawan yang lebih banyak, mungkin seperti itu, atau menambah mesin atau menambah resource yang lain, seperti itu ya. Makanya perlu adanya penyesuaian struktur dengan strategi yang tepat. Nah, sejumlah kekuatan internal dan eksternal mempengaruhi organisasi, pasti ya. Ini ada beberapa gejala-gejala struktur organisasi yang tidak efektif yang dijabarkan di jurnal dan artikel kelompok kita. Yang pertama, terlalu banyak level manajemen. Jadi gejala-gejalanya biasanya seperti ini. Saat perusahaan tumbuh, terlalu banyak level manajemen sehingga secara struktur yang atas lebih gede atau lebih gemuk gitu ya. Itu sebenarnya tidak terlalu bagus juga, karena secara salary, secara kebijakan nanti akan bertumpuk gitu. Lalu terlalu banyak pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang, terlalu banyak tujuan yang tidak dicapai, menurunnya kinerja perusahaan, kehilangan pijakan ke perusahaan rival, dan pendapatan atau laba dibagi berdasarkan angka karyawan. Jadi dengan bertumbuhnya organisasi atau perusahaan, gejalanya atau isunya, konfliknya pasti akan lebih kompleks, dan harapannya bisa diselesaikan dengan secepat mungkin ya, karena perusahaan kan pastinya tidak mau terlalu lama-lama terlibat konflik internal, apalagi internal ya. Mereka pasti tujuannya untuk mencapai profit, mencapai tujuan yang ingin dicapai, sehingga sebisa mungkin konflik itu selesai dengan cepat. Selanjutnya terdapat 7 tipe dasar struktur organisasi fungsional. Divisional berdasarkan area geografis, divisional berdasarkan produk, divisional berdasarkan pelanggan, divisional berdasarkan proses, unit, strategi bisnis atau SBU, dan matriks, seperti itu. Jadi terdapat 7 tipe dasar struktur organisasi. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik. Baik, selanjutnya adalah terdapat 7 tipe dasar struktur organisasi, yaitu yang pertama ada struktur organisasi fungsional, yang kedua ada struktur organisasi divisional, dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan area geografis, yang kedua ada divisional berdasarkan produk, lalu kemudian divisional berdasarkan pelanggan, yang keempat divisional berdasarkan proses, dan yang selanjutnya yaitu unit strategi bisnis, dan yang terakhir ada struktur matriks. Lalu kemudian yang pertama ada struktur fungsional. Apa sih struktur fungsional itu? Jadi struktur fungsional itu adalah
mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis, seperti operasi dan produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Jadi, struktur fungsional atau functional structure itu telah dibagi atau dikelompokkan menurut divisinya masing-masing. Seperti divisi pemasaran, maka bertugas untuk di sektor pemasaran. Lalu kemudian divisi keuangan, maka bertanggung jawab atas jalannya kas perusahaan dan begitu lainnya. Lalu kemudian contohnya, Departemen Penelitian dan Pengembangan dapat berusaha untuk mendesain produk dan komponen dalam mendapatkan keeleganan teknis. Sementara manufaktur mungkin berargumen, produk tambahan rendah yang dapat diproduksi secara massal lebih mudah. Jadi contoh lainnya itu seperti divisi pemasaran melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan. Nah, karena meningkatkan penjualan itu adalah tugas dari divisi pemasaran, maka divisi pemasaran harus lebih mempunyai strategi-strategi untuk meningkatkan penjualan dan supaya permintaannya meningkat seperti itu. Nah, lalu kemudian tabel 7.7 meringkas keunggulan dan kerugian struktur organisasi fungsional. Jadi setiap struktur organisasi itu mempunyai keunggulan dan juga kelemahan. Untuk struktur fungsional sendiri, untuk keuntungannya yang pertama adalah sederhana dan tidak mahal. Bisa diketahui bahwasanya kenapa sederhana? Karena dalam struktur organisasi fungsional ini sudah dibagi atau dikelompokkan menurut departemen masing-masing. Jadi kan tugasnya itu dilaksanakan menurut spesialisasi kerjanya. Lalu yang kedua, kapitalisasi pada spesialisasi aktivitas bisnis seperti pemasaran dan keuangan, seperti yang saya katakan tadi di awal. Lalu kemudian yang ketiga, meminimalkan kebutuhan untuk mengelaborasi sistem kontrol. Jadi meminimalkan kebutuhan itu maksudnya dalam pengontrolan atau pengevaluasian lah. Nah, itu bisa dilakukan per divisi, bukan lagi misalnya seluruh misalnya divisi keuangan, divisi pemasaran dikontrol dalam satu bawahan seperti itu. Nah, sehingga dalam struktur fungsional ini bisa diminimalkan tanpa harus mengelaborasi sistem kontrolnya. Jadi sistem kontrolnya itu bisa dilakukan di setiap departemen masing-masing seperti itu. Nah, yang keempat, memungkinkan pembuatan keputusan yang cepat. Karena sudah dilakukan, tugas sudah dipetakan di masing-masing departemen, maka pengambilan keputusan biasanya lebih cepat karena sudah mengetahui deskripsi atau job desk-nya masing-masing. Lalu kemudian kerugiannya, akuntabilitas ke puncak. Nah, yang kedua, delegasi otoritas dan tanggung jawab tidak didukung. Yang ketiga, meminimalkan pengembangan karir. Yang keempat, moral karyawan dan manajer yang rendah. Yang kelima, perencanaannya tidak memadai atas produk dan pasar. Yang keenam, memimpin untuk pemikiran sempit jangka pendek. Yang ketujuh, memimpin untuk permasalahan komunikasi. Jadi kan kalau misalnya setiap departemen itu sudah dipisah nih. Nah, pasti komunikasi itu sudah tidak lagi seluas ketika departemen belum dibagi setiap tugasnya gitu. Lalu kemudian yang kedua ada struktur divisional. Struktur divisional secara umum menjadi diperlukan untuk memotivasi karyawan, mengendalikan operasi dan meraih kesuksesan dalam bersaing di lokasi yang berbeda. Struktur divisional dapat disusun dalam salah satu dari 4 cara, yaitu berdasarkan area geografis, berdasarkan produk atau jasa, berdasarkan pelanggan, atau berdasarkan proses. Nah, nanti akan saya jelaskan apa sih struktur divisional berdasarkan area geografis, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, atau berdasarkan proses. Apa keunggulan atau kelemahannya dari masing-masing struktur divisional tersebut. Untuk keuntungan dari struktur divisional sendiri, yaitu akuntabilitasnya yang jelas. Yang kedua, atau kepemilikannya itu jelas.
Yang kedua, memungkinkan lokal mengontrol situasi lokal. Yang ketiga, membuat kesempatan pengembangan karir. Yang keempat, mempromosikan delegasi otoritas. Yang kelima, memimpin iklim kompetitif secara internal. Yang keenam, memungkinkan penambahan produk atau wilayah baru dengan mudah. Yang ketujuh, memungkinkan kontrol dan perhatian yang ketat untuk produk, konsumen, atau wilayah. Saya rasa dari ketujuh tersebut tidak perlu saya jelaskan karena sudah jelas ya bahwasanya struktur organisasi divisional itu tidak tidak seperti struktur fungsional yang membagi tugas di masing-masing departemen, tapi kita bisa mengembangkan kinerja atau mengembangkan karyawan kita itu karirnya bisa tidak hanya di tugasnya saja, namun ketika karyawan kita ternyata diketahui mempunyai kemampuan yang lebih, maka kita bisa mempromosikannya kepada departemen yang lainnya atau delegasi otoritas lah. Nah, kerugiannya dapat menjadi mahal. Tentu saja biayanya cukup mahal dibandingkan dengan struktur divisional, maksud saya struktur fungsional. Yang kedua, duplikasi aktivitas fungsional. Yang ketiga, mensyaratkan kekuatan manajemen berkemampuan. Yang keempat, mensyaratkan elaborasi sistem kontrol. Yang kelima, kompetisi antara divisi menjadi sangat ketat untuk di fungsional. Yang keenam, untuk memimpin pembagian ide dan sumber daya yang terbatas. Yang ketujuh, beberapa wilayah produk atau konsumen dapat menerima pelatihan khusus. Nah, ini yang keempat tadi teman-teman. Yang pertama selanjutnya adalah struktur divisional dibagi menjadi 4 seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Yang pertama adalah struktur divisional berdasarkan area geografis. Nah, struktur divisional yang pertama ini efektif sekali diimplementasikan bagi perusahaan yang memiliki kantor cabang di area yang luas atau area geografis yang luas, yang mendukung istilahnya. Nah, yang kedua ada struktur divisional berdasarkan produk atau jasa. Jadi struktur divisional ini tuh efektif diterapkan ketika produk atau jasa kita memerlukan pengevaluasian atau penekanan secara khusus, sehingga terbentuklah diversifikasi produk atau jasa yang bagus. Yang ketiga adalah struktur divisional berdasarkan pelanggan. Maksudnya adalah misalnya nih, perusahaan atau organisasi bisnis itu telah mempunyai pelanggan khusus seperti dari kampus atau sekolah-sekolah khusus atau sekolah-sekolah sekunder yang lain. Lalu kemudian perusahaan menerapkan struktur divisional ini karena berpendapat bahwasanya pelanggan ini mempunyai arti yang sangat penting dan kepentingan yang tinggi di dalam perusahaan gitu. Nah, yang terakhir yaitu struktur divisional berdasarkan proses. Nah, yang keempat ini hampir persis dengan struktur fungsional, teman-teman. Karena kenapa? Karena struktur divisional ini berdasarkan proses. Nah, ketika disinggung berdasarkan proses, maka pembagian tugas itu telah sesuai dengan spesialisasi atau job desk-nya. Jadi setiap departemen atau setiap penugasan itu sudah ditangani oleh ahlinya masing-masing, seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur strategi bisnis unit SBU atau struktur SBU mengelompokkan divisi yang sama ke SBU dan mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab untuk setiap unit ke eksekutif senior yang melaporkan secara langsung ke Chief Executive Officer. Nah, dua kelemahan struktur SBU adalah struktur tersebut mensyaratkan lapisan manajemen tambahan yang meningkatkan pengeluaran gaji dan peranan wakil presiden grup menjadi kurang jelas. Namun, SBU sendiri itu mempunyai keuntungan, yaitu pengontrolan itu bisa lebih teratur. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu struktur matriks. Keuntungan sebelumnya struktur matriks sendiri atau matrix structure adalah yang paling kompleks. Berarti artinya yang paling
lengkap dari semua desain karena bergantung pada aliran vertikal dan horizontal dari otoritas dan komunikasi. Ini alasan untuk istilahnya matriks seperti itu. Nah, keuntungannya yaitu tujuan proyek jelas, karyawan dan melihat hasil kerja mereka dengan jelas, menghentikan proyek dapat dilakukan dengan mudah, penggunaan peralatan khusus, personil dan fasilitas khusus, sumber fungsional dibagi rata sebagai dalam struktur divisional. Lalu kemudian kerugian, membutuhkan aliran vertikal dan horizontal dari komunikasi. Jadi komunikasi dua arah, bukan hanya horizontal namun juga vertikal. Berbiaya tinggi karena menciptakan posisi manajer lebih banyak. Melanggar kesatuan prinsip perintah, menciptakan garis ganda dari otoritas budget, menciptakan sumber ganda dari penghargaan dan hukuman, menciptakan otoritas ganda dan pelaporan, membutuhkan kepercayaan dan pemahaman yang saling menguntungkan. Jadi benar-benar komunikasi itu harus dijaga di struktur matriks ini. Informasi dan komunikasi itu kunci dari keberhasilan dari struktur matriks sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ainul Farodisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Farodisa, NIM 180301058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai restrukturisasi. Restrukturisasi juga disebut dengan pengurangan atau penghilangan pelapisan, di mana pengertian restrukturisasi adalah mengurangi ukuran perusahaan dalam angka karyawan, jumlah divisi atau unit, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan ukuran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturisasi berpihak pada kepentingan pemegang saham dibandingkan kepentingan karyawan. Saat seringkali melakukan restrukturisasi ketika berbagai rasio tampak tidak sesuai harapan dibandingkan pesaing setelah kita melakukan benchmarking. Ingatlah bahwa benchmarking yaitu cara untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan terbaik yang ada di industri dalam kriteria kinerja yang luas. Beberapa rasio benchmarking umumnya digunakan untuk rasionalisasi kebutuhan dalam melakukan restrukturisasi, di antaranya adalah perbandingan volume penjualan atau bentuk lingkup kendali. Manfaat utama dari restrukturisasi adalah pengurangan biaya. Untuk beberapa perusahaan yang sangat birokratis, restrukturisasi dapat menyelamatkan perusahaan dari kompetisi global dan kejatuhan. Baik, selanjutnya yaitu menghubungkan kinerja dan membayar untuk strategi. Kriteria lain yang secara luas digunakan untuk menghubungkan kinerja dan strategi pemasaran adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan atau gain sharing mensyaratkan karyawan atau departemen untuk menentukan target kinerja. Jika hasil aktual melebihi target, semua anggota mendapatkan bonus. Kriteria seperti penjualan, laba, efisiensi, produksi, kualitas, dan keamanan juga memberikan basis bagi sistem bonus yang efektif. Jika organisasi memenuhi pemahaman tertentu, tujuan yang sepakat dalam target keuntungan, setiap anggota perusahaan sebaiknya ikut menikmati hasilnya. Sistem bonus atau bonus system dapat menjadi alat yang efektif untuk memotivasi individu. Selanjutnya, mengelola penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan atau resistance to change dapat dilihat sebagai ancaman tunggal terbesar bagi keberhasilan implementasi strategi. Penolakan dalam bentuk sabotase mesin produksi, absensi, menyebarkan isu yang tidak benar, dan ketidakinginan bekerja sama biasanya terjadi dalam organisasi. Penolakan terhadap perubahan dapat muncul pada tahap atau level manapun,
dalam proses implementasi strategi. Penolakan terhadap perubahan dapat muncul pada tahap atau level manapun dalam proses implementasi strategi. Meskipun terdapat beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan perubahan. Ada tiga strategi yang umum digunakan adalah strategi memaksakan perubahan. Yang kedua, strategi mengajarkan perubahan. Dan yang ketiga, strategi menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan. Strategi memaksakan perubahan adalah memberikan perintah dan mendorong perintah tersebut agar dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, namun menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang kuat. Selanjutnya yaitu menciptakan kultur supportir dalam strategi. Para pembuat strategi sebaiknya menyediakan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek kultur yang ada yang mendukung strategi baru yang diajukan. Untuk alasan ini, mengubah kultur perusahaan untuk menyesuaikan dengan strategi baru seringkali lebih efektif daripada mengubah strategi untuk disesuaikan dengan budaya organisasi. Sains mengindikasikan bahwa elemen-elemen berikut ini adalah yang paling bermanfaat dalam menghubungkan kultur ke strategi. Yang pertama yaitu pernyataan formal akan filosofi, piagam, pernyataan kepercayaan, dan materi organisasi. Yang kedua, digunakan untuk perekrutan dan pemilihan serta spesialisasi. Yang ketiga, mendesain ruang fisik, bagian muka gedung dan bangunan. Yang keempat, pemodelan, pengajaran, dan pelatihan yang disengaja oleh pemimpin. Yang kelima, penghargaan eksplisit dan sistem status serta kriteria promosi. Yang keenam, cerita, legenda, mitos, dan perumpamaan mengenai orang dan kejadian kunci. Yang ketujuh, hal yang diperhatikan pemimpin, diukur dan dikontrol. Yang kedelapan, reaksi pemimpin untuk insiden penting dan krisis organisasi. Yang kesembilan, cara organisasi didesain dan distrukturisasi. Yang kesepuluh, sistem dan prosedur organisasi. Yang terakhir, kriteria yang digunakan untuk perekrutan, pemilihan, promosi, pelevelan, pemecatan, dan mengucilkan orang. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap produksi dan operasi ketika mengimplementasikan strategi. Bagian terpenting dalam proses implementasi strategi berada pada bagian produksi. Keputusan yang berhubungan dengan produksi seperti ukuran pabrik, lokasi pabrik, desain produk, pilihan peralatan, jenis-jenis peralatan yang dapat memberikan dampak dramatis pada kesuksesan atau kegagalan usaha pengimplementasian strategi. Contoh-contoh penyesuaian dalam sistem produksi yang dapat disyaratkan untuk mengimplementasikan berbagai strategi disajikan dalam tabel 7.11, baik untuk organisasi laba maupun nirlaba. Tabel manajemen produksi dan implementasi strategi. Di dalamnya mencakup tipe organisasi, strategi yang diimplementasikan, dan penyesuaian sistem produksi. Contoh salah satunya tipe organisasi rumah sakit. Strategi yang diimplementasikan menambahkan pusat kanker atau pengembangan produk. Terus yang disesuaikan sistem produksinya membeli alat khusus dan menambah orang berkeahlian khusus dalam bidangnya. Kemudian contohnya lagi tipe organisasi bank. Strategi yang diimplementasikan menambahkan 10 cabang baru atau pusatnya dikembangkan. Penyesuaian sistem produksinya melakukan analisis lokasi. Selanjutnya bisa dilihat sendiri
dari manajemen dari tabel produksi tersebut. Selanjutnya, perhatian terhadap sumber daya manusia ketika mengimplementasikan strategi. Permasalahan sumber daya manusia yang muncul ketika strategi diterapkan oleh perusahaan biasanya dapat ditelusuri pada 1 dari 3 penyebab berikut ini. Yang pertama, gangguan pada struktur sosial dan politik. Yang kedua, kegagalan untuk mencocokkan kemampuan individu dengan pengimplementasian tugas. Dan yang ketiga, dukungan manajemen puncak yang tidak memadai untuk aktivitas implementasi strategi. Implementasi strategi menimbulkan ancaman untuk banyak manajer dan karyawan dalam organisasi. Kekuatan baru dan hubungan suatu status perlu diantisipasi dan diatasi. Kebutuhan untuk menyatukan manajer dengan strategi adalah karena pekerjaan memiliki tanggung jawab spesifik dan statis. Walaupun manusia adalah dinamis dalam konteks pengembangan diri, metode yang paling umum digunakan dalam mencocokkan manajer dengan strategi untuk diterapkan mencakup tindakan memindahkan manajer, mengembangkan pelatihan kepemimpinan, menawarkan aktivitas pengembangan karir, promosi, memperluas pekerjaan, dan memperkaya kerja. Selanjutnya yaitu Employee Stock Ownership Plans atau disingkat dengan ESOP. Adalah rencana pajak berkualifikasi, mengandung kontribusi yang didefinisikan dan memberikan manfaat karyawan dengan jalan karyawan membeli saham perusahaan melalui peminjaman uang atau kontribusi kas. ESOP saat ini mengontrol lebih dari 5.600 miliar saham perusahaan di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan ESOP termasuk yang pertama W. L. Gore and Associates, pembuat produk medis dan industri seperti Gore-Tex. Yang kedua, Herman Miller, terkenal untuk inovasi pembuatan furniture kantor. Yang ketiga, KCI, perusahaan teknik sipil. Yang keempat, HCSS, manufaktur perangkat lunak untuk industri konstruksi berat. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Strategi pekerjaan dan keluarga telah semakin populer di perusahaan pada masa ini, di mana strategi ini memberikan keunggulan bersaing untuk perusahaan-perusahaan yang menawarkan beberapa keuntungan, seperti bantuan perawatan orang tua, jadwal yang fleksibel, pembagian kerja, manfaat adopsi, perkemahan musim panas, lini bantuan karyawan, perawatan binatang peliharaan, dan pelayanan pemberian referensi untuk perawatan taman. Jabatan baru dalam perusahaan seperti koordinator kerja dan kehidupan serta direktur keberagaman menjadi umum. Beberapa perusahaan telah mengembangkan program hari keluarga, yaitu ketika anggota keluarga diundang ke tempat kerja atau mengadakan tur ke kantor atau pabrik, dijamu oleh manajemen dan diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung yang dilakukan anggota keluarga mereka setiap harinya. Topik pekerjaan dan keluarga menjadi bagian dari agenda pertemuan dan kemudian yang menjadi hal yang didiskusikan di banyak organisasi. Selanjutnya yaitu keuntungan diversitas angkatan kerja. Organisasi mungkin dapat efektif ketika angkatan kerjanya melihat diversitas konsumennya. Untuk perusahaan global, tujuan ini menjadi optimis, namun ini tujuan yang layak dituju. Contohnya, program kesejahteraan atau kesehatan memberikan konseling ke karyawan dan mencari perubahan gaya hidup untuk memperoleh penghidupan yang lebih sehat. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.